saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah kami buat, yaitu perancangan aplikasi pengenalan pola sidik jari. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nadia Vendastovi, dengan nomor stambuk F551 19001. Selanjutnya ada Handrini Salangkas dengan stambuk F551 19012. Kemudian ada Dera Lital Ruruk dengan stambuk F551 19038. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu biometrik. Biometrik merupakan metode pengenalan identitas seseorang berdasarkan karakteristik fisik manusia, misalnya wajah, sidik jari, struktur telapak tangan, letak retina mata, dan suara. Identifikasi biometrik yang umum digunakan saat ini adalah pengenalan sidik jari. Proses identifikasi sidik jari dapat dipercepat dengan cara mereduksi jumlah sidik jari pembanding, seperti membagi database sidik jari ke dalam sejumlah kelas berdasarkan kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, misalnya pola sidik jari. Dalam dunia teknologi informasi, biometrik relevan dengan teknologi yang digunakan untuk menganalisa fisik dan kelakuan manusia untuk autentifikasi. Beberapa hal yang mendorong pengguna identifikasi secara biometrik adalah biometrik bersifat universal, terdapat pada setiap organ. Unik, tiap orang mempunyai ciri khas tersendiri dan tidak mudah dipalsukan. Sistem akan mencari dan mencocokkan identitas seseorang dengan suatu basis data yang telah disiapkan sebelum melalui proses pendaftaran. Kemudian pola sidik jari. Proses identifikasi sidik jari dapat dipercepat dengan cara mereduksi sejumlah sidik jari pembanding, namun perlu ada jaminan bahwa sidik jari yang direduksi bukan anggota subset dari himpunan sidik jari target. Pola sidik jari merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi seseorang. Bahkan, sidik jari menjadi teknologi yang dirasa cukup handal karena terbukti relatif akurat, aman, mudah, dan nyaman untuk dipakai sebagai identifikasi bila dibandingkan dengan sistem biometrik yang lainnya seperti retina mata atau DNA. Pola sidik jari dibagi menjadi 5 kategori, yaitu Word, Right, Lobes, Arts, dan Tenters Art. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari tempat saya. Kita masuk pada waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Waktu penelitian selama 3 bulan, dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Adapun prosedur penelitian yang pertama yaitu identifikasi masalah, metode pengenalan pola sidik jari berbasis syarat Kirwa atau JST, dan metode pengolah awal atau pre-processing, serta metode ekstraksi fitur yang digunakan. Berdasarkan identifikasi tersebut, selanjutnya dilakukan kajian secara spesifik tentang pengenalan pola sidik jari berbasis JST menggunakan algoritma pembelajaran yang disebut Extreme Learning Machine untuk jaringan radial basis function dan orthogonal least square. Kemudian terdapat juga pengolahan citra dan ekstraksi, di mana yang pertama yaitu mempersiapkan gambar sidik jari, yang kedua peningkatan kualitas citra sidik jari, dan yang ketiga ekstraksi fitur berbasis arah citra. Kemudian terdapat juga pengenalan pola sidik jari, di mana merupakan konstruksi algoritma pembelajaran Extreme Learning Machine pada jaringan radial basis function dengan orthogonal least square. Kemudian kita masuk pada analisis sistem. Adapun gambaran umum sistem yaitu identifikasi sidik jari menggunakan Extreme Learning Machine radial basis function dengan orthogonal least square merupakan suatu aplikasi berbasis desktop yang berfungsi untuk mengidentifikasi pola suatu masukan citra sidik jari dengan membandingkan input citra sidik jari dengan database sidik jari yang telah tersimpan. Sistem terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pelatihan atau training dan tahap pengenalan atau testing.
kemudian analisis input dan output. Pada tahap pengumpulan data, didapat dua masukan, yaitu berupa data training dan data testing. Berdasarkan data-data tersebut, maka dilakukan analisis data apa saja yang akan menjadi masukan. Nah, adapun data masukan yang dimaksud yaitu yang pertama, data training berupa citra sidik jari yang terdiri dari 60 citra sebagai data training dengan format .jpg dan dimensi 256 dan 256 x 256 pixel. Kemudian data testing berupa citra sidik jari yang terdiri dari 20 citra sebagai data training dengan format .jpg dan dimensi 256 x 256 pixel. Kemudian data foto identitas berupa data foto pemilik sidik jari terdiri dari 10 citra yang masing-masing mewakili satu orang pemilik sidik jari. Data keluaran atau output dalam sistem berupa gambar sidik jari yang akan dikenali polanya dan hasil pengenalan berupa jenis pola sidik jari. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai perancangan aplikasi pengenalan pola sidik jari. Nah, berikut pembahasan mengenai tabel confusion matrix untuk proses training dan testing. Adapun dalam tabel confusion matrix proses training ini terdapat beberapa kolom yang diantaranya yaitu terdiri dari kelas benar, kolom kelas benar yang memiliki 4 kelas pola yaitu W, R, L, dan T. Lalu terdapat kolom hasil klarifikasi yang terdiri dari W, R, L, dan T yang dimana di dalamnya terdapat masing-masing nilai yaitu W bernilai 24, R bernilai 18, L bernilai 12, dan T bernilai 6. Lalu terdapat kolom presentasi benar yang di dalamnya memiliki berisi nilai 100% untuk masing-masing 4 kelas polanya. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa hasil implementasi ELM, RBF dengan OLS pada proses training memiliki kemampuan pengenalan pola dengan total akurasi sebesar 100% untuk 4 kelas pola sidik jari. Nah, selanjutnya untuk hasil identifikasi pada tabel menunjukkan kemampuan identifikasi pola pada proses identifikasi atau testing sebesar 60%. Pada tahap testing, jenis sidik jari yang paling sulit dikenali adalah tipe Whorf atau W, left loop atau L, dan tented arch atau T dengan presentasi keberhasilan sebesar 50%. Beberapa citra sidik jari yang tidak memuat area penting seperti posisi inti dan delta, serta kecilnya perbedaan atau variabilitas antara kelas dengan kelas lainnya menyebabkan pola sidik jari tidak dapat dikenali. Dari hasil training dan testing dapat dilihat kemampuan ELM, RBF dengan OLS dalam menentukan klasifikasi pola sidik jari. Penggunaan metode ekstraksi fitur ciri sidik jari juga mempengaruhi tingkat akurasi hasil klasifikasi. Nah, adapun kesimpulannya yaitu jaringan syaraf tiruan ELM, RBF dengan OLS dapat digunakan untuk sistem pengenalan pola sidik jari dengan hasil error training sebesar 0% dan akurasi pengenalan pola mencapai 100%. Sedangkan untuk testing error yang terjadi 40% dengan akurasi 60%. Nah, untuk akurasi sistem pengenalan pola sidik jari yang dibuat tidak begitu tinggi pada proses testing. Pola sidik jari yang tidak dapat dikenali dalam penelitian ini belum tentu menunjukkan ketidakmampuan ELM, RBF, dan OLS dalam melakukan pengenalan pola sidik jari. Hal ini disebabkan beberapa citra sidik jari tidak memuat posisi inti dan delta sehingga pola sidik jari tidak terdeteksi. Nah, itulah tadi
penjelasan dari kelompok kami mengenai perancangan aplikasi pengenalan pola sidik jari. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.